ayatnya yang pertama. Yeremia 17 ayatnya yang pertama. Saya ajak kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu betul-betul mau datang mencari Tuhan, buka ini Alkitab. Ya. Oh Pak, sudah ada di atas, ya. Tapi lebih baik buka. Ini hanya tambahan saja. Karena kita pikir daripada jemaat tidak buka, tidak baca sama sekali, bagaimana? Ya, apa boleh buat? Kalau dulu saya kereng betul-betul. Tidak boleh. Harus baca dari bawah. Karena kepingin supaya jemaat tumbuh. Ya, tetapi ya, kita ini semua kan sudah dewasa. Rohaninya sudah dewasa. Pertumbuhan rohaninya bagus. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena saya percaya di rumah pasti Bapak Ibu setiap hari baca dan merenungkan firman Tuhan. Oke, kita sama-sama baca di dalam Yeremia 17 ayat yang pertama. Kita boleh membaca ayat pertama sampai dengan ke-8. Yeremia 17 ayatnya yang pertama, mulai dari pertama sampai dengan ke-8. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan, pegang baik-baik, sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon rimbun, di atas bukit yang tinggi. 3, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaan akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakanya yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu terjemahan Alkitab yang kita baca. Coba kita baca sekarang yang sehari-hari lagi. Dosa, ayat pertama, dosa dan hukuman atas Yehuda. Tuhan berkata, hai bangsa-bangsa Yehuda, dosamu telah terukir pada hatimu, dan pada semua sudut mezbah-mezbahmu telah pena besi yang bermata pena dari intan. Orang-orangmu beribadat, dengar baik-baik, orang-orangmu beribadat pada mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala yang telah didirikan untuk Dewi Asyera di setiap pohon yang rindang. Di puncak-puncak bukit dan di gunung-gunung di luar kota, karena semua tempat penyembahan berhala yang telah kamu dirikan di seluruh negeri, karena segala dosa yang telah kamu lakukan, maka aku membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Kamu akan terpaksa menyerah tanah yang telah kuberikan kepadamu, dan aku membuat kamu mengabdi kepada musuhmu di negeri yang sama sekali asing bagimu. Aku melakukan semua itu karena kemarahanku telah meluap seperti api yang menyala dan tak dapat dipadamkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat pertama sampai dengan keempat, dan akhirnya kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa marah. Bukan tidak bisa. Tuhan Yesus kita itu bisa cemburu. Bukan tidak. Dia katakan murkaku itu turun kepada mereka. Karena apa? Dosa-dosa daripada Yehuda ini. Kenapa dosa-dosa daripada Yehuda?
Maka itu kalau kita belajar di dalam firman Tuhan perikop di sini. Nabi-nabi ini punya pergumulan. Karena apa? Karena dosa-dosa yang ada. Sebagai seorang gembala juga punya pergumulan. Kalau jemaat-jemaat ini belum berbalik, masih tetap hidup di dalam kegelapan. Orang-orang tua juga, dia kalau takut akan Tuhan, dia punya juga pergumulan. Kalau anak-anaknya belum bertobat. Karena susah. Kalau anak-anak ini bertobat. Mungkin mereka sudah bertobat. Tapi karena mereka kembali lagi dari asalnya kepada seperti babi. Masuk kembali lagi ke kubangan. Anjing makan lagi daripada muntahnya. Ya sudah. Itu adalah pergumulan. Karena apa pergumulan? Dosa-dosa apa? Ada berhala-berhala. 2000 tahun yang lalu kita melihat ya, berapa banyak orang datang menyembah berhala-berhala. Bukan mereka datang menyembah kepada Tuhan kita yang esa. Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah Juru Selamat. Tapi mereka datang menyembah kepada Allah-Allah lain. Menyembah kepada berhala-berhala. Saya orang dari daerah timur. Pada waktu kami kecil, di tempat kami ini banyak orang datang menyembah. Kemana? Ke pohon-pohon. Mereka datang menyembah. Kemana? Ke batu-batu. Mereka datang menyembah dan korbankan, potong kerbau, potong kuda, potong sapi, korbankan semua. Menyembah seperti ini. Seperti saat 2000 tahun yang lalu. Tapi saat ini, sudah saya rasa di sana sudah masih ada sedikit. Tapi kebanyakan banyak orang sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada juga yang kenal Tuhan kita Yesus Kristus masih tetap dengan penyembahan-penyembahan berhala ini. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau pikiran kita itu dua. Kepercayaan kita dua. Tuhan tidak mau sebagai nakoda harus satu, tidak boleh dua. Kalau dua kacau. Tapi Tuhan minta kepada kita harus satu yang kita harus percaya. Kita belajar pada waktu hari Kamis. Saudara Andre menyampaikan tentang Daniel. Apapun dilarang untuk menyembah kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, Daniel punya ketetapan tetap kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan suka. Tidak bisa bercabang karena perintah manusia. Tapi disinilah karena dosa-dosa. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, Bapak Pendeta, atau Pak Gembala. Ya, gimana? Apa yang kita menyembah? Saya tidak pernah lagi sekarang pergi sembayang-sembayang leluhur. Ya kalau saya pergi kan hanya pergi diet-diet saja. Saya tidak pernah pergi kemana, tapi saya kan tetap percaya Tuhan Yesus. Tapi kita tidak tahu. Berhala-berhala kita adalah siang saat ini barang-barang yang ada di dalam dunia. Berhala. Minggu lalu kita belajar carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut tentang makan, minum, pakai. Yang penting Tuhan katakan dahulukan Tuhan. Tapi kan banyak orang sekarang sudah tidak mendahulukan Tuhan lagi. Dia lebih mendahulukan dagingnya. Dagingnya kepingin mau kemana. Mau senang kemana. Dia siap dia korbankan, dia tinggalkan itu Tuhan. Dia pergi. Tentang apa yang sudah dia inginkan. Itu juga berhala. Dia tidak mau datang lagi sama Tuhan. Tapi berhala-berhala yang ada. Ini yang Tuhan tidak mau. Tapi kita melihat juga. Berhala-berhala apa? Kalau zaman sekarang ada orang banyak berhala dengan rumah mereka. Aduh saya baru habis beli rumah ini. Hari Minggu saya mau bersih-bersihkan rumah dulu. Saya mau atur dulu semua. Ya.
Jadi sabar dulu. Nanti hari Minggu, minggu depan masih ada, 2 minggu lagi masih ada untuk ke gereja. Saya mau bersihkan rumah dulu. Itu juga berhala. Itu juga berhala. Berhala tentang apa lagi? Berhala tentang kendaraan. Ada orang yang baru beli mobil. Waduh, ini hari Minggu. Saya baru beli mobil, hari Sabtu baru datang. Saya mau cuci dulu mobil. Saya mau bersihkan dulu. Ke gereja nanti dulu. Yang penting saya urus dulu ini mobil. Ya. Saya mau bersihkan dulu. Habis itu selesai saya mau jalan-jalan. Pergi kemana-mana. Supaya orang lihat bahwa saya ini sekarang sudah punya mobil, saya sudah punya ini, saya punya ini. Berhala, sangat berbahaya. Berhala apa lagi? Berhala sekarang yang paling bahaya adalah HP. Paling berbahaya itu adalah HP. Saya menyampaikan ini, firman Tuhan ini. Saya mengalami. Tadi malam, kurang lebih jam 2, saya bangun. Kurang lebih jam 2, saya bangun. Pada waktu saya bangun, jam 2, teng, yang saya cari dulu apa? Ya, Ya, jam 2, jam 1 saya sudah bangun. Saya bangun, yang saya bangun, peng dulu gitu, yang saya cari apa? Saya lihat HP saya. Oh, yang saya lihat satu, baterainya full, 100%. Saya cabut. Ya. Yang saya cari dulu pertama HP. HP dulu yang saya cari. Loh, pendeta kok macam begini tidak berikan contoh. Betul kan? Ya. Pasti Bapak Ibu berkata, ya betul. Jam 1. Ya, coba lihat Bapak Ibu. Jam 1 saya buka. Apa yang saya buat, yang saya cari. Saya kirim dulu renungan keluarga Allah. Coba lihat. Coba buka. Tiffany ada bawa HP sekarang? Coba lihat. Jam berapa renungan keluarga Allah yang dikirim? Yang saya buka dulu pagi, saya cari HP saya, yaitu renungan keluarga Allah. Sudah? Jam berapa, Tiffany? Ya, renungan keluarga Allah. Itu dulu yang saya cari. Saya dapat. Saya mendengar, saya renung-renungkan, dan sesudah itu saya berdoa jam berapa? Hah? Yang saya kirim. Oh, saya kirim ke grup ini. Saya kirim ke grup ini. Ke grup suara gembala. Ya, jam 1. Saya tidak kirim ke suara ini jemaat ini. Saya kirim ke suara gembala. Karena suara gembala begitu banyak yang saya kirim langsung mereka antusias. Yang saya kirim langsung antusias. Jam 1 saya cari dulu. Saya cari dulu. Itu. Sesudah itu saya mendengar renungan itu. Habis saya mendengar renungan itu, selesai saya tahu. Saya baca lagi yang lain. Karena apa? Setiap malam saya minta laporan. Sekali lagi, setiap malam saya minta laporan. Ya. Persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Karena kami ini kan adalah memberikan makan kepada orang panti, memberikan, pasti itu setiap hari itu ada kiriman-kiriman dana. Kalau tidak ada, ya sudah, kalau ada, setiap malam saya pasti harus minta. Dikirimkan itu, dan saya bangun pagi-pagi, saya baca dan saya berdoa. Tuhan, si A ada kirim, hari ini Tuhan. Perpuluhannya 450.000. Tuhan, kau berkati orang ini Tuhan. Tuhan, si ini ada ikut aksi peduli. Sekian banyak. Tuhan, kau berkati orang ini. Tuhan, kau berkati Tuhan. Orang ini Tuhan. Dia dalam kesulitan dan lain-lain. Tetapi dia masih tetap melakukan. Ini orang, Tuhan kau berkati. Saya berdoa.
Tapi pagi ini Tuhan, saya selesai, saya sudah berdoa, saya taruh HP saya terus berdoa. Waktu saya sudah baca, saya taruh saya punya HP. Saya taruh HP saya terus berdoa. Berdoa dan kurang lebih jam 4. Saya selesai berdoa. Ya, saya tidur sebentar. Waktu saya tidur sebentar, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sudah siap untuk bangun. Yang saya bangun, saya cari apa? Saya cari HP saya. Saya cari HP lagi, berhala. Tetapi yang saya cari HP, saya mau melihat ada berita-berita firman Tuhan apa yang masuk yang harus saya kirimkan kepada Bapak Ibu. Yang saya kirimkan, tapi habis saya kirim, saya cek lagi. Baca enggak mereka ya? Baca enggak mereka? Tapi mohon maaf, mungkin jemaat ini lagi sibuk. Tidak bisa baca atau ketiduran, tidak bisa baca. Mungkin besok, lusa baru baca. Jadi saya kebanyakan banyak yang saya kirim ke grup saya. Karena saya kirim tengah malam juga mereka baca. Saya kirim pagi, mereka pagi juga baca. Saya terlambat kirim, mereka teriak sama saya. Pak, gimana Pak? Ini renungan keluarga Allah kok belum masuk. Suara gembala kok belum masuk. Jadi saya semangat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang kita mau ngomong, berhala tentang apa? HP. Ini Tuhan tidak mau. Tuhan tidak suka. Sehingga apa yang Tuhan katakan, aku murka. Kita melihat di sini. Saya merenungkan betul-betul firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, Yeremia 17, ayatnya yang ketiga. Yakni di pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosa dan segenap daerahmu. Wah, berarti Tuhan itu marah ya. Kalau hati kita ini mendua, Tuhan marah loh. Kalau hati kita ini mendua. Kita hanya datang kepada berhala-berhala. Kita tidak number one lagi kepada Tuhan. Kita nomor satukan kepada berhala-berhala. Tapi Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ketiga. Dikatakan yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu. Dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Jadi orang ini Bapak Ibu, kalau dia sudah seperti begitu, dia sudah jauh daripada Tuhan, dia sudah tinggalkan kepada Tuhan. Sumber air kehidupan sudah tidak ada, Tuhan sudah tidak berkenan lagi, Tuhan sudah tidak mau lagi. Sudah tidak mau, mohon maaf. Kunci berkat ini ada di sini. Ini ada di sini. Ini hanya sebagai contoh. Seperti pagi hari ini kalau kita datang kepada Tuhan beribadah. Kita seenaknya. Saya mau masuk jam sekian, mau masuk jam sekian. Seenaknya, oke. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak apa-apa, 5, 6 kali tidak apa-apa. Tetapi kalau terus sama Tuhan dibuat seperti itu, tidak bisa sudah. Saya teringat ada satu dokter, spesialis anak. Sekarang dia sudah meninggal karena tua sudah. Sekarang anaknya yang meneruskan gerejanya. Yang itu ada di Bintang di Pongku. Besar gerejanya. Dan bapaknya ini seorang dokter. Dia punya kedisiplinannya luar biasa. Ibadah mulai omong kosong jam 7. Lewat 10 menit pagar sudah dikunci. Sudah tidak bisa masuk lagi. Sampai jemaat mengatakan, Pak, kenapa Bapak seperti begini? Dia bilang, Tuhan kita Yesus Kristus itu disiplin. Kita juga sama Tuhan harus disiplin. Sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus itu disiplin. Kita juga disiplin. Saya percaya kalau kita mendahulukan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Kita nomor satukan Tuhan, pasti di dalam ibadah itu sebelum ibadah kita sudah ada. Sudah cari dia. Tapi pada waktu itu jemaat di sini tidak ada.
Jemaatnya datang lewat 10 menit, lewat 15 menit, lewat 20 menit. Tapi diberikan peringatan 1 kali. Tolong jemaat, cinta Tuhan kan. Ayo datang lebih awal ya, datang lebih awal ya. 1 kali. 2 kali, ayo lebih awal ya. 3 kali dia berbicara. 4 kali dia berbicara. Bapak Ibu terlambat, tolong jangan marah ya. Tapi kita di gereja sini kan tidak. Terserah mau datang jam berapa, terserah mau datang jam berapa. Tetapi saya, baru hari Kamis saya baru dapat itu. Saya duduk jaga di belakang. Tuhan katakan kepada saya, kamu lihat jam sekian anak-anakmu belum datang. Berarti mereka tidak mendahulukan saya. Kunci pagar. Waduh Tuhan, bagaimana Tuhan? Kok kunci pagar? Kunci. Kalau Tuhan sudah berkata, di situ kita harus tegaskan. Kunci, saya kunci. Sekarang gereja kita kan semua pakai kunci. Ini kunci berkat. Ini kunci berkat. Dia yang membuka, dia yang menutup. Dia yang mengangkat, dia yang menurunkan. Kunci. Seperti juga tadi, saya duduk di belakang, saya berdoa. Tidak teringat tentang itu. Tapi Tuhan bilang, kau lihat, sudah hampir jam 7. Jemaat belum datang. Kunci. Saya tanya, Pak, gini-gini. Tuhan bilang kunci. Dan kunci saya duduk sini, kunci taruh sana. Tuhan bilang, kau pergi ambil itu kunci di sana. Saya ambil, saya taruh di sini. Ini kunci berkat. Ini kunci berkat. Jadi kunci berkat itu adalah Tuhan juga. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak butuh kita. Tetapi kita ini butuh Tuhan, Pak. Agak keras, Pak. Ini akhir zaman. Orang kalau mengerti firman Tuhan ini, dia tahu, dia mengerti. Ya, saya harus berbalik. Saya harus bertobat. Sebab apa dia katakan di sini? Tanah yang kuberikan kepada engkau. Karena engkau tidak mendahulukan Tuhan. Engkau nomor 10 kan Tuhan. Kau lebih daripada berhala-berhala lain. Tanah yang kuberikan sama kau. Berkat-berkat yang kuberikan sama engkau. Tuhan izinkan diambil kembali semua. Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan yang campur tangan. Saat ini tidak bisa. Kalau tidak seizin Tuhan. Tidak akan terjadi. Semua terjadi itu adalah seizin Tuhan. Sekali lagi, semua terjadi adalah seizin Tuhan. Tuhan bilang semua harta yang kuberikan kepada engkau. Ya, harta apa? Nafas. Harta apa lagi? Di dalam kehidupan kita. Harta rumah, harta apa, segala semua yang Tuhan kasih. Kan semua itu kan pemberian itu daripada Tuhan. Bukan dari manusia. Kita hanya berusaha, tetapi Tuhan yang membuka jalan. Tuhan bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita berusaha, Tuhan buka jalan. Berarti Tuhan yang memberi. Kita tahu gereja ini dulu. Ya. Kita tahu gereja ini. Ini rumah Tuhan. Tuhan sudah izinkan gereja ini berdiri. Tapi Tuhan melihat. Tuhan bisa pindahkan ini gereja kepada siapa yang berkenan. Saya percaya kalau saya tidak berkenan pasti Tuhan angkatkan, pindahkan juga. Dengan cara apapun Tuhan punya cara itu banyak. Maka itu kita melihat di sini firman Tuhan dia katakan. Di dalam Yeremia 17 ayatnya yang ketiga dia katakan. Maka aku akan membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Kamu akan terpaksa menyerahkan tanah yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu mengabdi kepada musuh-musuhmu di negeri yang sama sekali asing bagimu. Ini satu warning untuk kita. Satu warning untuk saya. Kalau saya tidak benar, saya punya berhala-berhala kepada Allah-Allah lain. Apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan akan izinkan ambil semua.
Saya renungkan, kalau Tuhan sudah taruh seperti itu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Maka itu sekarang kita diperingatkan, kita dinasihati, kita diajar. Ya, mungkin tanah-tanah apa? Mungkin kita punya rumah. Pak, ini rumah saya, Pak. Ini sertifikat ada di dalam brankas dan tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau Tuhan mau keluarkan gampang. Tuhan bisa dengan segala macam cara untuk keluarkan kita. Kita melihat berapa banyak rumah-rumah dieksekusi. Ya. Bisa, bukan bilang tidak bisa. Gereja kami ini adalah rumah tanah-tanah Pelindo. Ya, saya berbicara kepada pemimpin yang ada di pelabuhan. Dia bilang, Pak, kalau gereja kami tidak berani, Pak. Kalau gereja kami tidak berani, Pak. Tapi kalau rumah-rumah penduduk biasa kami berani, Pak. Karena apa? Di daerah sini, seluruh daerah Perak, ini tanah-tanah punya pelabuhan. Sekapan-kapan pelabuhan mau ambil, dia cakup, ambil. Ya. Tapi kalau gereja kami tidak berani, Pak. Siapa yang berani, Pak? Tidak ada hukum di situ untuk bisa mencabut. Kita berani mengambil rumah Tuhan. Kita berurusan sama Tuhan. Wes, aku wedi, aku takut. Betul kan? Ya. Waktu saya ambil alih ini gereja, surat tidak ada semua, saya pergi ke pelabuhan. Di bagian pertanahan. Saya datang, saya ketemu, Pak, ini surat-surat. Tidak ada surat. Tidak ada surat. Tapi saya datang. Dan waktu itu diizinkan untuk semua dibuat itu surat. Tapi waktu sudah selesai, pemimpinnya, ya, direksinya berkata kepada saya, mohon maaf Pak ya, kalau anak-anak buah saya mungkin mempersusahkan Bapak, mempersulitkan Bapak. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Oh tidak Pak, baik Pak. Dia boleh mengatakan begitu. Tapi kalau kita tidak benar, boleh dari instansi, boleh dari pemerintah dikatakan tidak berani. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menjamah hati dari pemerintah itu. Cabut, keluarkan dia. Dengan cara apapun. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, dengar dengan telinga, ada dalam hati, Tuhan bisa sanggup lakukan itu. Tuhan bisa ambil. Saya bukan menakut-nakuti. Kebanyakan kalau Tuhan sudah taruh seperti ini ada sesuatu. Maka itu kita jemaat ini harus berjaga-jaga. Mendahulukan Tuhan. Carilah Tuhan. Tuhan bilang, ya, carilah jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Minggu lalu saya sampaikan. Ya. Yang cari itu makan, minum, pakai orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapa di surga tahu apa yang kami butuhkan. Tetapi Bapa di surga tahu apa yang kami butuhkan. Ya. Tapi dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kita datang dulu cari Tuhan. Tapi datang sama Tuhan itu kita berusaha disiplinkan. Seperti saat ini Bapak Daniel. Dia disiplin. Dia sudah ada. Bapak Toga Sirait kemarin di dalam Zoom. Tuhan, engkau melihat Tuhan anak-anak ini. Ya, kita jangan melihat kasarnya. Tapi saya percaya Tuhan taruh hati daripada orang tua ini. Karena dia kepingin menasihati, cuma kata-katanya keras. Tuhan, kau lihat anak-anak ini tidak bertobat, tidak ini. Ini mohon maaf, beliau yang ngomong kemarin pagi. Ibu Ripa dengar, ya. Tapi selesai amin, peng, saya lihat, Ming Ming Ho sudah nomor 1. Biasanya Ming Ming Ho itu sudah turun-turun, dia masuk di level mau firman Tuhan, baru dia masuk. Baru habis kepalanya yang dikasih naik di atas, rambutnya saja. Habis itu turun kepada kokonya dengan pintu sebelah. Tapi kita melihat dia nomor 1. Habis Ibu Ripa dia nomor 1. Dia sudah nomor 1. Oh, saya lihat ini. Ini berarti dia betul-betul
Saya tanya sama dia, Ming, kenapa kamu begini? Ya, biasanya kan kamu terlambat. Nggak tahu, sekarang. Bahkan dia kasih tunjuk wajahnya. Semuanya pakai baju merah. Little red coat. Si cantik yang merah pakai baju merah. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita perlu hati-hati. Sebab kalau sampai terjadi seperti ini. Saya melihat banyak ya. Sekarang ini orang-orang karena kesulitan. Mereka sudah tidak berdaya. Jalan keluar sudah tidak ada. Mereka punya aset-aset itu diizinkan diambil. Diambil. Diizinkan diambil. Disita artinya. Disita. Pak, rumah saya tidak gade ke bank, Pak. Betul. Yang zat sita rumah, Pak. Ya. Pak, saya punya barang ini tidak ini, Pak. Saya simpan semua, saya jaga, Pak. Tapi kalau Tuhan izinkan seperti tadi malam di Garut, rumah yang begitu mewah dikirim. Rumah yang begitu mewah. Kemarin sore di Garut jam 6. Tolong Kesia. Jam 6 sore. Rumah di Garut itu langsung kena gempa. Habis rumahnya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sebentar ya. Saya akan kasih tunjuk sampai, ya Allah Tuhan, gimana ini. Habis ya rumahnya. Siapa tahu dia berpikir bahwa rumahnya ini dalam keadaan kokoh, bagus. Tetapi Tuhan izinkan rumahnya itu habis tadi malam. Sampai nangis mereka. Nah ini tolong guys, agak cepat. Ya, mumpung saya ingat. Siapa tahu tiba-tiba gempa kemarin di Garut 6,1. Rumah yang begitu bagus hancur semua. Ya Allah, rumah ini mau jadi apa? Kita bangun dengan susah payah, sekarang terjadi seperti ini. Nangis mereka. Tolong Andre dilihatkan keluarkan. Ya. Kita kan tidak tahu. Tuhan bisa izinkan, Tuhan ambil kembali. Karena apa? Karena ini. Apakah ini karena dia salah? Ya ini kan hanya sebagai contoh. Rumah sudah dibangun, kita melihat. Ya, rumah sudah dibangun, bagus semua, jatuh semua. Plafon-plafonnya jatuh semua. Coba kita bayangkan. Tuhan izinkan semua ini. Bisa agak cepat, sudah? Ya, kita lihat ini. Supaya kita mengerti sedikit, kita tahu ya. Gempa di Garut terkini tadi sore. Ya, apa dah bagus rumahnya? Apa dah bagus? Nah. Kami dapat laporan dari gembala-gembala lapor. Ini kemarin gempa di Garut terkini tadi sore 6,1. Nah, kita lihat masuk di dalam rumahnya. Ya. Kumaha, ya. Masuk di dalam. Mewah kan rumahnya kan? Ya, mewah kan? Coba kita lihat. Ya, ini. Kalau Tuhan mau izinkan, mungkin bank tidak ambil, mungkin apa tidak ambil, tapi Tuhan izinkan seperti ini. Mau jadi apa? Kunci ini ada di tangan Tuhan. Maka itu kita jadi anak-anak. Ya, dahulukan Tuhan, carilah Tuhan. Kalau melayani yang benar, hidup takut sama Tuhan, jangan dibikin tipu-tipu. Sebab kalau kita bikin tipu-tipu, nanti yang susah kita sendiri. Karena saat ini banyak sekali orang susah. Banyak orang sekarang aset-asetnya diizinkan, diambil, disita, sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah ini satu warning. Ya, untuk saya.
Bukan untuk Bapak Ibu dulu. Karena firman itu tunjuk kepada Bapak Ibu. Tetapi ini kepada saya dulu. Ini warning untuk saya. Supaya saya harus setia, takut sama Tuhan. Kemarin hari Sabtu. Ya, pada waktu saya jalan, putar semua, Tuhan taruh di dalam hati saya. Tuhan bilang, engkau mau mendapatkan sesuatu ini. Ya, harus di dalam, harus bertobat. Saya ngomong kepada anak-anak saya. Ya, tapi saya harus ngomong kepada saya dulu. Kalian harus betul-betul bertobat. Supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Karena berkat ini ada kuncinya di tangan Tuhan. Bukan kunci di tangan siapa. Kalau kunci pagar ini sekarang ada di tangan saya, masih ada serep. Saya lihat tadi ada yang bisa masuk. Meskipun sudah jam 7 masih bisa masuk karena ada serep. Ya, nanti serepnya saya pegang semua. Karena itu mohon maaf, bukan saya jahat. Saya disuruh Tuhan. Saya disuruh Tuhan. Mengajarkan apa? Kedisiplinan daripada anak-anak. Saya percaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disiplin, takut akan Tuhan, setia sama Tuhan. Seperti Cornelius, seperti Ayub. Tuhan izinkan masalah, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Maka itu sekarang, orang-orang ini dalam mengalami kesusahan. Semua harta-hartanya, tanah-tanah yang diberikan sama Tuhan diambil, diizinkan. Sehingga mereka diizinkan kerja kepada orang-orang yang bermusuh, yang ambilkan semua tanah ini. Tapi ada satu pesan. Ya, dalam kesusahan ini kita harus berbalik dan bertobat. Sekali lagi, dalam kesusahan ini kita harus berbalik dan bertobat. Saya sudah tahu, ini yang Tuhan taruh kepada saya. Untuk saya sampaikan. Jadi saya harus warning juga untuk saya. Bukan bilang saya sampaikan saya benar, sudah tidak. Saya harus warning juga, saya harus jaga. Hari Sabtu saya bilang, Andre, Kesia, Papa pesan sama kamu ya. Kamu harus betul-betul hidup dalam kebenaran. Kesia, kamu senantiasa masuk terlambat kalau Zoom. Mama Kesia sering terlambat masuk dalam Zoom. Kamu harus betul-betul sungguh-sungguh. Karena sekarang ini tidak bisa dibikin main-main lagi. Ya itu cara berpikir kita. Tetapi cara berpikir seorang hamba Tuhan yang Tuhan sudah taruh, saya coba bagikan kepada jemaat. Saya coba bagikan kepada jemaat. Jemaat bisa terima, jemaat bisa melakukan, alhamdulillah. Tapi kalau jemaat tidak bisa mendengar, tidak, ya sudah, bagaimana lagi? Betul Pak Togasira itu ya, Pak Togasira, ya sudah. Saya hanya bisa menyampaikan, kalau Bapak Ibu bisa menerima, ya puji Tuhan. Saya tidak bisa memaksa. Firman Tuhan katakan, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi domba-domba? Gembalakan domba ini. Jangan dengan paksa, tidak boleh. Kita ini punya hak. Sekarang saya mau kemana? Ya, hari Minggu. Oh ya, saya mau pergi Batu, jalan-jalan tidur sana. Oke, silakan. Saya mau mana? Ke Pacet. Oh silakan. Saya mau jalan-jalan kemana? Di sini ada undang pesta. Silakan. Saya mau nomor satukan ibadah. Ya ibadah dulu. Apalagi hari ini ada perjamuan kudus. Ya itu. Tapi kita melihat apa yang menjadi pergumulan. Maka itu Nabi Yeremia punya pergumulan dosa untuk orang-orang Yehuda ini. Punya pergumulan. Maka itu tadi saya singgung. Gembala punya pergumulan untuk jemaat. Orang tua punya pergumulan untuk jemaat. Bapa di surga lebih lagi punya pergumulan untuk umatnya yang ada di muka bumi ini. Maka itu dia utuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus datang. Tapi dalam mengalami semua ini mereka lakukan semua dosa. Ya sudah, dosa itu ada hukuman. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikatakan di dalam terjemahan sehari-hari Yeremia 17. Dosa dan hukuman atas Yehuda. Kalau kita berbuat dosa pasti ada hukuman. Pasti ada hukuman. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, lupa Daniel sekarang kan sakit. Ya,
Apakah itu hukuman? Saya juga berdoa. Saya tanya. Tapi saya mendapatkan kesetiaan yang luar biasa. Semua Tuhan izinkan. Tuhan hanya taruh, kamu lihat itu Ayub. Kurang apa itu Ayub? Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Di dalam hatinya tidak ada kejahatan, tapi Tuhan izinkan. Ada apa? Di balik itu ada satu rencana yang kita tidak tahu. Kalau orang yang tidak benar dia kena, ya sudah. Kita harus bertobat. Tapi saya hanya katakan, engkau harus kuat. Ya Pak, engkau harus kuat. Gimana hatimu? Tenang Pak, damai Pak. Oke, bagus, jalan. Ayo kita berdoa. Tapi kita melihat ada jalan keluar yang Tuhan buat. Nah, mari saat ini, kita yang punya kesulitan. 2000 tahun ini, bangsa-bangsa suku Yehuda ini punya kesulitan banyak karena dosa mereka. Tapi Tuhan bilang, kalau kita punya kesulitan, punya pergumulan, kita kembali bertobat datang kepada Tuhan. Artinya begini di dalam ayatnya yang kelima. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Punya pergumulan, punya persoalan, masalah-masalah segala semua. Tuhan bilang, jangan engkau andalkan kekuatanmu, jangan engkau mengandalkan manusia. Di dalam terjemahan sehari-hari, tolong dikeluarkan. Di dalam terjemahan sehari-hari, agak cepat sedikit, ya. Dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya. Hati-hati. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang hatinya sudah jauh. Hati-hati. Dan berharap kepada manusia, serta bersandar kepada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Pak, ini kan sudah 1 minggu, Pak. Capek Pak, kerja ini Pak. Ya, kok firman ini kok udah enak ya. Pak, kita makan dulu, kita minum dulu, itu jamu yang dibikin. Jamu itu kalau dibikin itu jamu, kita minum itu pahit, tapi badannya segar, enak. Jadi ini adalah jamu-jamu yang kita dapat. Tapi kalau kita ini tidak mau minum yang enak, mau yang manis. Kemarin saya dengan Ibu Gembala sama-sama pulang dari rumah sakit. Saya kok kepingin ya, mau minum, mau makan buah, kepingin ya. Langsung, saya telepon teman saya di Amajais, itu adalah teman saya sekolah. Saya telepon dia tidak angkat, ya sudah. Istri saya bilang, ayo kalau kita begitu kita pergi ke toko buah, ya beli buah seberapa yang ada. Sampai di sana saya bilang, saya kok kepingin ya makan es krim. Wes sakit gula, makan es krim, kepingin ya. Kepingin makan es krim. Sampai di sana buka ini es krim, harganya 25.000. Saya bilang sama istri saya, sudah usah. Karena saya berpikir apa? Mahal. Saya bilang, cek bodoh ya kamu. Kamu kepingin mau makan 25.000, dah mau. Wes istri saya bilang apa? Alfamart saja, bagus tapi murah. Ya wes dah usah 22.000. Saya berpikir uang saya cabut, saya kasihkan orang mau, tapi ini kok dah mau. Tapi saya tahu itu Tuhan yang menguasai hati saya. Saya tahu. Karena saya tahu kalau saya makan ini es krim, ini gula akan naik. Saya tahu. Waktu saya bilang, dah jadi mahal. Waktu saya jalan, goblok. Sering kan kita dengar. Cari uang setengah mati untuk pakai saja tidak mau, irit-irit. Tapi nanti dibuangkan ke rumah sakit. Ya, goblok ya. Tapi saya tidak sadar. Ya sudah goblok lah. Dah apa-apa wes, irit-irit aja sudah. Dah apa-apa. 22.000. Tapi saya pulang sampai di rumah saya haus. Saya haus sampai di rumah, persis anak saya Kesia ada bikin minuman daripada jamur putih. Minuman dengan angco, minuman dengan keci dan lain-lain segala semua dicampur itu obat, ditaruh dengan gula, minum, ditaruh di dalam plat susu ini, dimasukkan kulkas, enak. Karena apa dia lagi buat, ini makanan ini, minuman ini, dia bawa ke rumah sakit untuk Bapak Daniel.
Kasih anaknya juga untuk makan. Namanya saya Nyonyo. Ya, Nyonyo orang bilang. Saya naik di atas, saya minum 1 gelas kan enak. Lek. Kurang, ambil tambah lagi 1 gelas. Habis itu nyut. Itu gula sudah mulai naik, kepala sakit. Tapi kalau saya minum jamu, badan saya itu enak. Segar. Tapi kalau saya minum yang manis-manis itu enak, jadi sakit kepala semua. Maka itu Bapak Ibu, Pak kenapa keras? Ya ini yang bagus. Dapat kesehatan yang baik. Tapi kalau saya berikan yang manis terus, banyak orang suka. Jalan lebar itu orang banyak suka, jalan sempit orang tidak suka. Tapi saya sebagai gembala, saya kepingin, saya rindu, saya punya pergumulan. Jemaat-jemaat semua ini tidak ada satupun nanti yang tertinggal bila mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba. Semua saya berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran ini jadi domba semua. Itu yang saya punya pergumulan. Kalau semua jadi domba, di situ juga Tuhan sampai di atas tanya siapa gembalanya. Gembalanya Bapak Herman. Hebat. Saya ditambahkan mahkota lagi. Tapi bukan saya cari mahkota. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan domba itu yang saya mau. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau gembala-gembala yang benar, nyawa pun dia kasih. Dia berbicara terus. Jadi kita jadi orang. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan pergumulan-pergumulan yang Tuhan ngomong. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Jangan kita andalkan pergumulan manusia. Dia sudah pesan, kamu ini yang berdosa. Harta benda yang saya sudah kasih, tanah yang saya sudah kasih, diizinkan ditarik semua, diambil, disita semua. Sekarang kan kamu susah. Kalau sudah susah sekarang, ayo cari Tuhan. Jangan masih mengandalkan sudah susah, cari manusia lagi. Manusia itu terbatas Bapak Ibu. Kekuatannya manusia itu terbatas. Sepintar, sehebat, sekaya dia itu terbatas. Kita harus tahu yang tidak terbatas itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak terbatas. Manusia ini terbatas. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita hanya seberapa. Paling saat ini dulu saya masih bisa angkat 100 kilo. Tapi turun 75 kilo, turun 50. Sekarang saya disuruh angkat lagi 25 kilo sudah tidak bisa. Terbatas. Sungguh terbatas. Ya. Pikiran kita juga terbatas. Semua terbatas. Tetapi kalau Tuhan itu tidak terbatas. Saya berikan satu kesaksian tentang terbatas. Ya. Waktu itu Pak Daniel ada di ruang tunggu di ICU, di DR Sutomo. Saya pada waktu itu sedang pijat. Coba kalau saya tidak pijat, saya sudah turun duluan. Waktu dia ada di sana, saya sudah turun duluan. Tapi saya sudah janji mau pijat karena ini jam 12 dia harus pulang. Tinggal 1 kali, oke. Tapi saya monitor terus, saya tanya terus, wah tidak bisa ini. Memang masuk di DR Sutomo itu agak susah. Apalagi kalau kita pakai BPJS yang ada di bawah, agak susah. Meskipun bagaimana juga susah. Pada waktu selesai, saya dapat laporan dari Devina, ini sekarang mau dipindahkan ke Rumah Sakit Adi Husada, lagi menunggu ambulans. Puji Tuhan. Nak sing pintar loh ya. Otak yang main ya. Iya su. Saya monitor terus. Otak yang mainnya, yang pintar ya. Ya, oke. Ya. Tapi waktu itu saya bel lagi. Wah, ada ambulans. Kita rencana nanti pakai mobil sendiri muat. Ya sudah, tapi atur, ingat ya. Tapi waktu itu Saudara David, dia pergi cari rumah sakit, Dia pergi ke Adi Husada. Adi Husada bilang tidak bisa. Masuk ke sini harus ICU.
Harus operasi. Operasi untuk biaya operasi saja CPTO. Tahu CPTO? Tanya Iksan itu. CPTO 100 juta. 1 hari di ICU 11 juta. Belum yang lain-lain. Dia udah buka dulu. Allah mah. Ya. Ya Pak. Seperti kayak macam begini. Coba kita bayangkan. Kalau tidak ditolong Tuhan, kalau tidak disertai Tuhan, kita mengandalkan kekuatanmu apa yang kita mampu. Belum tentu dia operasi itu juga bagus. Ya, ini sekarang di dunia ini kan jahat semua. Semua fulus, semua duit. Aduh, saya coba hubungi. Pada waktu itu saya dengan saudara Alex. Alex bilang, Om, coba dokter Lili, mungkin di rumah sakit Suwanti dan lain-lain. Kami pergi coba telepon. Wah gini. Pak, tidak bisa Pak. Kalau seumpama sampai nanti ke sana, ya itu dari DR Sutomo, itu sudah rumah sakit the best, number 1. Kalau sudah dari DR Sutomo kau cabut, itu BPJS-nya sudah tidak pakai lagi. Nah ini untuk satu pelajaran kita. Jadi tidak bisa. Ya tidak bisa lagi karena DS Tomo kau sudah cabut. Ya berarti kau sudah tidak mau. Kita semua dari rumah-rumah sakit ini rujuknya ke DR Sutomo. Tapi kau dari DS Tomo mau lari sini. Jadi tidak bisa. Saya hanya ngomong sama Ibu Lili, Dokter Lili. Aduh Tuhan, gimana Tuhan? Saya tidak tahu Tuhan jalan keluar. Aduh buntu Tuhan, buntu. Saya sedang bawa mobil. Istri saya yang pegang. Buntu Tuhan. Berarti kan kekuatan kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Tuhan, buntu Tuhan, saya tidak tahu lagi. Dokter Lili ini adalah dokter juga yang takut sama Tuhan. Dia hanya ngomong sama saya, Pak Herman harapkan Tuhan. Ya, betul, saya bilang. Tapi karena pada waktu itu udah buntu. Gimana ini Tuhan? Saya masuk ke sana, duduk di situ, saya lihat. Pak Daniel hanya ada di situ. Tuhan, ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Saya tidak tahu. Saya tanya, Devina ada pakai pakaian tidur saja. Kan waktu itu sakit langsung berangkat saja gitu. Sama dia punya keluarga satu. Dia bilang kita dari tadi sudah menunggu ini. Sudah menunggu, tidak bisa. Antri dan lain-lain. Aduh Tuhan, gimana cara Tuhan? Saya duduk. Segala sesuatu sudah dekat. Kita harus punya penguasaan diri. Saya pendeta, kadang juga lompat. Dagingnya mau naik, punya penguasaan diri. Tetapi yang iparnya Pak Daniel, dia bilang sabar su. Saya jadi malu. Saya tidak sabar, dia sabar. Karena apa? Daging saya dulu yang saya mau kasih keluar. Hebat saya dulu yang saya mau kasih keluar. Tapi waktu dia bilang sabar. Saya jadi malu. Orang ini jemaat saja bilang sabar. Saya sebagai gembala tidak sabar. Dengar baik-baik. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya bilang Tuhan tolong. Hendaklah kamu tenang supaya kamu bisa berdoa. Di situ Tuhan mulai buka. Kau telepon dokter ini. Dikasih ingat telepon dokter ini. Ini dokter ngomong Pak Herman tidak bisa. Dia bilang saya tidak punya pengalaman di rumah sakit ini. Tidak bisa. Tetapi Tuhan buka jalan melalui dokter ini. Dia bilang coba kau telepon. Ponaan daripada Ibu Gembala yang namanya Dokter Erik. Dia ini pengalamannya ada di sini. Oh begitu. Kan kebuka lagi satu. Angkatlah saya telepon. Erik ada begini. Siapa itu Icang yang sakit? Dorang terkenal namanya Vina. Itu dorang terkenal. Saya bilang Vina punya papa. Tahu Vina itu tahu. Vina bukan Vina Panduwinata. Vina Eko Daniel. Dorang tahu namanya Vina. Gitu. Oh Vina punya papa. Langsung. Tutup dulu telepon dia. Karena dia kepala dulu dokter bedah spesialis. Dia angkat telepon. Tidak lama Bapak Ibu. 5 menit datang. Dokter muda. Mana ini yang punya senior kami. Ya, yang sakit. Iya. Oh, kenapa?
Dokter Erik ini telepon katanya seniornya, Dokter Erik senior. Dia telepon sama senior yang ada di sini perintahkan langsung, bla 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 bla, urus, langsung dia ikuti terus, pergi masuk di ruangan tunggu sudah. Tidak digeletakkan di situ lagi. Yang saya mau berbicara itu di situ terbatas kekuatan kita. Tapi karena kita berharap sama Tuhan, Tuhan mulai buka. Maka itu pelajaran untuk kita. Kita ini tidak ada yang hebat. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia buka. Sehingga sampai Tuhan tuntun sampai selesai, masuklah di HCU. Pada waktu itu saudara Eksan masuk di HCU, ditulis Bapak Daniel sudah dipindahkan ke HCU. Saya dapat telepon dari Dokter Erik. Ijang, pindahkan sekarang dia di HCU. Kami sudah minta ya untuk supaya di situ ada dokter-dokter pintar yang tangani semua. Nah, kita melihat bukan siapa tapi Tuhan yang luar biasa yang sanggup melakukan semuanya. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perlu kita tahu. Kekuatan kita tidak mampu. Maka itu Tuhan bilang, jangan kau mengandalkan kekuatan. Tapi kebanyakan banyak orang dunia ini, mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan hubungan mereka, manusia mereka. Siapa yang bisa tolong, siapa yang bisa tolong. Maka itu Tuhan bilang, terkutuklah kamu. Kenapa? Dia bisa mengandalkan kekuatan. Kenapa? Dia bisa mengandalkan manusia. Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Maka itu saya sebagai gembala, saya berdoa kepada Tuhan. Saya tidak bisa berbicara kepada jemaat. Jemaat kan masing-masing punya hati. Saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Jiwa-jiwa ini yang kau kirimkan digembalakan. Tolong Tuhan. Yang sudah jauh daripada engkau Tuhan. Tolong Tuhan engkau tarik kembali. Sakno Tuhan. Kasihan Tuhan. Kasihan Tuhan. Tolong tarik. Saya tidak bisa. Kalau saya ngomong bisa-bisa Bapak Ibu marah kepada saya. Kok cerewet? Kok kepo? Kok ikut campur? Apalagi kalau sudah punya duit. Apalagi kalau sudah punya duit. Apalagi kalau sudah ada diangkat sedikit. Wah, sudah tidak bisa diomongi lagi. Tidak bisa. Barusan ada orang lapor sama kita. Pak, ini ada orang pergi ke Sumba, Pak. Dia pergi ke Sumba. Di sana semua orang sambut dia. Bahwa dia sultan. Apa saya bilang? Sultan. Wah, jalat ini. Jalat itu bahaya. Orang sambut dia sekarang sultan. Lu masa iya semua kiri kanan. Wah ini ibu sultan. Dia dapat sultan. Orang kaya. Punya kapal sekian banyak. Punya kapal pesiar sekian banyak. Punya ini sekian banyak. Sultan dipanggil sultan. Aduh saya bilang. Jadi waktu itu jalan. Jadi sultan. Dikiringi orang sampai diundang makan. Kita tidak bisa sadarkan lagi. Bahwa kita ini sudah diangkat, ini seperti istilahnya pocong ini sudah diangkat. Pada satu saat kami diberitahukan. Si sultan ini datang karena sakit. Karena mungkin makan terlalu banyak, ini cerita. Karena makan terlalu banyak, sakit mah. Pada waktu sakit mah, dia masuk persis di situ. Ponaan saya kan dokter. Dia dokter, dia praktek dan dia jual obat. Si sultan ini yang dorang panggil, ini cerita. Si sultan ini yang panggil, dia ngomong. Dia bilang apa? Waduh saya punya mah ini sakit. Mungkin tadi malam saya terlalu minum ini. Karena makan itu kan dijamu. Orang kalau yucian, semua orang datang tidak punya uang, orang pinggir kuabo. Ya. Jadi dia katakan, saya ini sekarang punya ini segala semua sakit. Jadi tolong obat yang termahal. Dia bilang, wah. Dia bilang termahal, cocoklah sudah ini. Nah ini kau minum obat ini, berapa harga? Mungkin.
Harga 10.000 dinaikkan 400.000, 500.000. Karena namanya sultan. Ya dia bilang, berapa ini? 500.000, langsung dia cabut uang cas. Sultan. Ini yang paling berbahaya. Maka saya bilang orang kalau sudah diangkat terus, atau dasarnya tidak kuat, itu yang sebenarnya tidak melekat dengan fondasi, tidak duduk di atas batu karang, diangkat, dia jadi pocong, dia begini. Jadi sultan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jadi orang saat ini punya pergumulan. Kalau kita punya fondasi kuat, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kenapa Tuhan harus izinkan? Supaya kita harus mengalami pergumulan, mengalami persoalan, masalah. Ya. Karena Tuhan sayang kepada kita. Justru karena kita punya pergumulan, persoalan, kita datang di bawah kaki Tuhan. Bukan saya andalkan siapa yang saya mau harapkan. Oh ini orang kaya, ini orang kaya. Bapak Ibu 1 kali aja dia kasih. 2 kali dia bisa kasih. 3 kali no. Pak, kenapa Bapak berbicara macam begini? Kami lakukan untuk panti asuhan hampir 12 bulan sudah. Ya, ditambah sedikit lagi 12 bulan. Bagaimana ini uang ini yang kita keluarkan setiap hari ini dari mana? Kita mau berharap kepada siapa? Manusia. Manusia hanya bisa kasih 1 kali. 2 kali. Oke, 3 kali sabar dulu. Coba lihat aksi peduli. Ya kan? Ada yang kasih. Ada yang kasih. Tapi dia kasih 1 kali. Dia kasih 2 kali. 3 kali dia stop. Tapi karena jemaat ya, bayi singki, saya kasih lagi nanti 1 bulan lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa kita harapkan manusia. Tapi kalau kita harapkan Tuhan, Tuhan bilang apa? Marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Tuhan itu 24 jam. Jadi orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Karena apa? Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Tolong dikeluarkan. Yeremia 17 ayat 5 bagian C. Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Bersandar ke kemana? Terjemahan sehari-hari. Yang biasa. Manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Matius 15 ayat 8. Ini juga sama. Matius 15 ayat 8. Kita melihat di sini. 15 ayat. Bangsa ini memuliakan aku. Aku itu huruf besar. Dengan apa? Bibirnya. Yesus, Tuhan, mulialah, kan pakai bibir. Pujikan Tuhan, saksikan dengan bibir. Padahal hatinya itu jauh, bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan tahu jauh daripadaku. Dan dia katakan di dalam ayat selanjutnya ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kalau bilang percuma beribadah kepadaku, berarti saya sudah tidak berusaha beribadah lagi. Jangan. Justru kita harus berubah. Aduh Tuhan, ini saya, ini Bapak saya ini. Saya tidak boleh begini, saya harus berubah. Saya harus berubah. Bukan bilang percuma, ya sudah aku tinggalkan, mati binasa. Tambah susah, tambah kering lagi. Bapak Ibu udah segampang loh ini. Kalau Bapak Ibu bisa dengar ini firman, Bapak Ibu bisa kembali berubah, itu anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini, orang-orang yang ada dalam hidup, dalam kasih karunia Tuhan. Saya berdoa. Percuma, tidak ada gunanya. Untuk apa kita datang? Untuk apa kita melayani? Padahal hati kita ini jauh. Kalau hati kita jauh, kita mau berdoa apa? Apa yang kita mau doa padahal Tuhan ini tidak ada. Kita jauh sama Tuhan. Apa yang kita mau berdoa? Apa yang kita mau memohon?
Dan supaya kita tahu Bapak Ibu orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, hidupnya itu bagaimana? Lanjut. Kembali Yeremia 17 ayat 6. Ya, hidupnya itu bagaimana? Yeremia 17 ayat 6. Orang itu Yeremia 17 ayatnya yang ke-6. Ini Matius 15 ayat ke-6. Yeremia 17 ayatnya yang ke-6. Ya, coba agak cepat. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hidupnya seperti ini, kekeringan, tidak pernah mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Jalan ini buntu, sampai bingung, pusing, ya apa ya, pusing ya apa ya, pusing ya. Ini hidupnya seperti ini, tolong diterjemahkan sendiri. Saya percaya Bapak Ibu semua penuh dengan Roh Kudus, tolong diterjemahkan sendiri. Kalau kita punya hati jauh daripada Tuhan, hidup kita seperti ini. Tidak pernah mendatangkan kebaikan. Susah saja. Jalan buntu kiri, jalan buntu kanan, jalan buntu kiri. Mau kita hidup seperti ini? Bapak Ibu, tangan saya ini bisa putar. Tangan saya ini bisa putar. Dulu tangan ini begini aja terus. Seperti Pak Toga Sirait. Begini aja terus. Foto, ada robek. Foto, kecetit kiri kanan. Ya, dokter bilang operasi. Gimana? Loh kalau hidup macam, tidak. Saya sudah harapkan Tuhan saja, saya ikut terapi, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya bangun pagi-pagi, saya cari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya putar ini gereja. Tuhan Yesus tolong saya. Bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus terus saya jalankan. Kemarin dulu lalu Tuhan bilang apa? Ada satu orang kena seperti saya begini. Dan dia harus operasi dengan biaya yang begitu besar. Suntik 20 juta dan lain-lain segalanya semua. Tuhan bilang, dokter yang kasih, ya sembuh. Itu dari manusia. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, kita harap kita sembuh itu sembuh abadi. Tuhan kasih ingat saya, sembuh abadi. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya, sembuh abadi. Tapi kalau kita harapkan manusia, bukan bilang salah harapkan dokter, tidak. Ya tentu dokter dari Tuhan juga. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan yang kasih sembuh sendiri. Saya ingat pada waktu saya sedang renang, saya berbicara dengan seorang pengusaha otomotif yang ada di Kertajaya. Dia bilang sama saya, sudah tua, Pak Herman, sudahlah tidak usah kita pakai yang lain-lain. Biar kita yang usahakan saja. Ya, dari alam, kesembuhan dari alam. Saya bilang kenapa? Engkau duduk begini, air itu engkau siram, terus air kau siram. Ini dia bilang biar dari alam yang kasih sembuh saja. Alam saja yang kasih sembuh. Iya, saya pikir ya. Saya coba, saya tidak minum obat, tidak minum apa. Tapi di situ kita melihat Tuhan tolong. Ada orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan uang. Mungkin anak kamu muda dengar kemarin anak kamu Kesia diminta antar sampai jam 11 malam. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Saya tanya sama dia, bagaimana kesembuhan kamu? Bagaimana? Aduh, tidak bisa tidur, sakit. Saya bilang sudah, kita teriak Tuhan saja. Sambil jalan teriak, Tuhan engkau memberkati tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah milikku. Saya percaya manusia katakan tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang penting hidup saya benar. Ini adalah milikku. Terus jalan saja, doakan. Putar tangan lagi. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita melihat. Tapi kalau kita ini tetap andalkan kekuatan dan manusia, hatinya jauh sama Tuhan, hidup kita itu udah baik. Saya ini mengalami, hidup ini udah baik. Tetapi yang Tuhan mintakan kepada kita apa? Diberkatilah ayatnya yang ke-7. Keluarkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ngomong
mengandalkan Tuhan semua itu. Oh sudah, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Imanmu dulu tak sayang. Ya, mengandalkan Tuhan imanmu dulu. Bisa enggak mengandalkan Tuhan? Minggu lalu saya baru sampaikan tentang makan, minum, pakai. Jangan khawatir. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Iman itu kan. Tapi betul enggak kita bisa lakukan? Mengandalkan Tuhan. Saya praktek ini. Kadang waktu ketemu masalah, akal saya mulai main. Oh ini. Waktu ketemu masalah ini, akal mulai main. Ini. Tapi tidak Tuhan. Saya mau duduk diam. Saya serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang buat semua. Karena pas pada waktunya Tuhan akan siapkan. Kan orang khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai kan? Yang diomongi kan dulu makan, minum, pakai. Ya. Tapi kita melihat. Dalam beberapa saat ini Tuhan izinkan saya harus andalkan, saya harus andalkan, saya harus andalkan, saya harus andalkan. Berapa waktu yang lalu, hari Jumat, hari Minggu lalu, mau bayar gereja, punya listrik, tidak cukup dana. Tuhan ini gimana ini Tuhan? Masih kurang 3,5 juta. Ini gimana? Tapi waktu saya sedang duduk di situ, Tuhan izinkan sama saya. Engkau telepon orang ini. Ya. Tapi kan saya harus periksa diri. Apakah saya telepon orang ini betul-betul orang yang bisa dipakai Tuhan apa tidak? Kan ini kan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang dibicarakan kan tidak mau, malah mungkin marah dan lain-lain. Kita harus menimbang apakah ini, maka itu kerohanian kita itu harus tinggi. Kau telepon orang ini, waktu saya mau ibadah yang kedua, saya sedang minum kopi, itu suara kau telepon orang ini. Masih kurang 3,5 juta. Kan kita tahu listrik kita. Dan pada waktu saya telepon orang ini, saya katakan kepada dia, kami minta tolong gereja ya mau bayar listrik ya, kurang 3,5 juta. Karena dana ini kan sudah habis. Habis-habisan semua ini. Ya. Tapi waktu saya berbicara kepada orang itu berkata, baik Pak. Baik Pak, mana nomor rekeningnya? Saya kirim nomor rekeningnya. Mana nomor rekeningnya? Kirim. Dan saat itu juga 1 menit uang itu sudah masuk. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Uang itu masuk. Tinggal nanti sudah ada dana kita selesaikan. Begitu saja sudah. Mau apa lagi? Sekarang minta sama Tuhan. Tuhan, belum kita selesaikan Tuhan. Belum kita selesaikan. Minggu ini punya kebutuhan banyak Bapak Ibu. Banyak. Kita kan masih punya tanggungan ini paving-paving segala semua. Ya, tanggungan bahan-bahan kan masih ada. Lihat itu kaca sekolah minggu. Sudah pasang. Masih banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kita hanya bisa apa? Bisa berdoa sama Tuhan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Mau harap sama siapa lagi Bapak Ibu? Sudah tidak bisa. Tidak, manusia semua pada susah. Mau berharap kepada siapa? Dia adalah sumber. Hanya bisa berharap sama Tuhan. Tuhan bisa memakai dengan segala macam cara untuk memberkati. Kita masih ada tanggungan 15 juta. 15 juta untuk khusus paving. Kemarin saya kirim sama dia uang. Saya kirim sama dia uang 5 juta. Apa yang dia omong sama saya? Oh Alhamdulillah. Pak bisa tambah lagi Pak. Saya bilang berdoa. Minggu depan saya kasih lagi. Ya wala-wala. Oke, tidak apa-apa. Tapi di situ Tuhan tolong. Dari mana? Karena satu, kita hanya harapkan sama Tuhan. Saya tadi malam, saya hanya berdoa. Saya bilang tolong rekap. Berapa yang Tuhan kirimkan dana ini? Ya, selama 1 minggu.
Secara akal itu tidak mungkin. Secara pikiran kita tidak mungkin. Kekuatan tidak mungkin. Berapa yang Tuhan kirimkan dana ini? Ya, cukup. Dah cukup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini bukan saya minta kepada Bapak Ibu. Tidak cukup. Tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Mau berharap kepada siapa lagi? Cifung ke sini, Cifung. Ya. Mau berharap kepada siapa lagi? Hanya berharap kepada Tuhan. Dari mana dana dalam seminggu ini? Cifung tolong baca berapa ini total sementara. 14.595.000. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dari mana uang? Dalam satu minggu, mulai dari tanggal 1 Senin sampai sekarang. Boleh bilang 15 juta. Coba dari mana? Coba ada Bapak Ibu yang bisa mencari seperti begini. Keluar besar. Tapi juga kita berharap sama Tuhan. Mau harap sama siapa? Coba lihat aksi peduli berapa? 500.000, 600.000 kan? Betul apa tidak? Coba lihat aksi peduli berapa itu? 500.000, 600.000 kan? Cukup. Tiffany berapa? Kita barusan ke Sabtu biaya. Tidak berapa? Hari Sabtu saja. 1.582.500. Ya, hampir 1.600.000. Dari mana tambahnya? Tapi Tuhan bilang jalan. Engkau urus punya saya, urusanmu aku yang bereskan. Sekali lagi, engkau urus punya saya, urusanmu aku bereskan. Tinggal siapa yang Tuhan bisa pakai. Tapi saya percaya, dasar untuk kita berharap tidak ada. Seperti Abraham, ayo keluar. Aku akan jadikan engkau keturunanmu. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Loh, Abraham itu udah tua, sudah tidak bisa buat apa-apa. Istrinya juga sudah tua. Tapi Tuhan bisa buat sama Abraham. Lihat keturunan. Secara manusia tidak mungkin, tapi Tuhan itu sanggup. Tinggal kita mau bagaimana taat setia sama Tuhan. Tapi kadang Bapak Ibu tidak percaya. Saya hanya berbicara, saya ini saksi hidup. Saya yang bersaksi. Tolong dicari, saya ini kerja apa. Kalau Alfred, kontraktor Bukit Mas. Kemarin dia pergi ke Batu, pulang dia bawa kasih saya jeruk. Haleluya, amin. Tapi saya bilang baksonya bahasa Abas, tapi dia tidak baca. Ya. Kalau semua Bapak Ibu Ani, penyalur kue, pabean. Semua, lindung, semua. Ini semua. Ya, kan ada ini. Macam saya begini. Saya sudah dipanggil Tuhan. Dari mana dasarnya? Coba dari mana dasarnya? Coba, ini saya hanya memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Masuk akal apa tidak? Inilah Tuhan kita. Yang berharap kepada Dia. Orang kalau berharap kepada Dia sudah aman. Tapi kadang kita ini kan tidak percaya. Karena apa? Kedagingan kita ini masih kuat. Masa. Jalan loh, saya bilang. Yang lucu. Kadang kita ini getar juga. Hari Sabtu, minggu lalu. Tidak ada duit. Saya bilang, Tuhan, ya mau kasih kacang hijau. Bagikan di pemulung-pemulung tidak ada. Ya, betul tak stop sama saya. Stop sama saya jadi malu sendiri. Tuhan bisa kirimkan orang. Kirimkan uang 1 juta. Padahal dia sendiri dalam keadaan susah. Aksi peduli juga dia ambil 400.000. Tuhan bisa, aduh Tuhan. Loh dia ini kan lagi punya persoalan Tuhan. Tapi kenapa bisa begini? Tuhan bisa kirim. Aduh Tuhan ampun saya, Tuhan ampun saya. Hari Sabtu. Tapi hari Jumat dulu. Bukan Jumat, hari Kamis. Waktu doa pagi. Saya udah berbicara. Semua kacang hijau stop, khusus dulu panti.
Kacang hijau stop. Itu ada di dalam hati. Tapi belum saya keluarkan kepada dapur-dapur. Itu hari Kamis. Stop ini dulu. Karena itu juga makan biaya banyak. Ya, kacang sudah ada. Tapi biaya pengolahannya yang mahal. Tapi di situ Bapak Ibu stop. Sungguh. Saya pada waktu hari Kamis. Saya jalan pergi olahraga. Sampai waktu saya mau turun olahraga, klik, WA masuk. Dia hanya tulis, ini orang-orang tidak pernah tahu. Orang ini tidak pernah ikut ambil bagian. Hanya ikut-ikut saja di suara gembala karena dulu teman saya. Dia hanya kirim di sini, Pak, bisa tolong kirim nomor rekening. Pagi-pagi, waktu saya katakan tidak. Kacang hijau stop dulu. Kadang kita ini maju mundur. Iman kita juga masih maju mundur. Tapi di situ Tuhan kirimkan. Pak, tolong kirim rekening, saya angkat telepon. Kenapa kau harus telepon? Dia bilang, aku tidak bisa tidur. Saya gelisah. Saya harus kasih. Tolong rekeningnya. Dan saat itu saya kirim rekening sama dia. Apa yang terjadi? Disitulah saat itu waktu kirim rekening, dikirim langsung dana. Ya, kirim dana. Bisa dipakai. Secara manusia tidak mungkin. Tapi kita ini berharap sama Tuhan. Tapi berharap itu dari hati, bukan dari mulut. Saya ambil satu contoh. Hari Jumat pagi. Ini pagar. Ini dia punya alat ini rusak. Beli Jakarta kita harus dengan juta. Kalau di Surabaya lebih juta lagi. Waktu itu saya bilang sama saudara Andre. Andre, kamu ikut Papa pergi renang? Enggak Pak, saya ada di gereja dulu. Oh ya, mau buat apa kamu? Ya sudah, kalau kamu ke gereja, kamu ingat ya, ini kerjaan ini kamu kerja. Ini. Saya kasih sama dia kerjaan saya ingatkan sama dia. Dia jawab sama saya tolong Pak, satu-satu dulu. Saya minta hikmat sama Tuhan. Yang dia ngomong, satu-satu dulu Pak. Karena saya deret satu kali 5-6 tak kasih tugas sama dia. Dia bilang satu dulu Pak. Ya, satu-satu dulu. Saya minta hikmat sama Tuhan. Waktu dia bilang minta hikmat sama Tuhan berarti dia berharapkan Tuhan bagaimana cara. Itu alat yang ada. Dia lihat orang ini minta kalau servis itu 600.000. Ternyata orang ini pintar. Dia tarik ini kabel jadi longgar. Jadi tidak bisa. Jadi kalau kau mau tinggal solder 600.000. Dia minta hikmat. Dia ambil, dia lihat. Mungkin dia berdoa. Satu persatu dia tes. Dia pasang. Saya pulang. Loh, ini pintu sudah bagus. Hitam sudah di badan, sudah ada keruan, tidak apa-apa. Saya hanya bilang, Tuhan, terima kasih. Dia bilang, sudah Pak. Kalau kita tidak punya hikmat sama Tuhan tidak kasih tahu, ini kita keluar uang banyak. Tapi ini, sekarang sudah jadi. Dia mulai atur lagi yang lain. Yang saya mau pegang. Punya pengharapan sama Tuhan. Dia bilang saya minta hikmat sama Tuhan dulu. Waktu dia bilang minta hikmat sama Tuhan, saya fongsem. Hati saya lepas. Oh ya Tuhan, dia berharap. Dan dia saat itu dia bisa selesaikan semua. Sampai pintu-pintu semua bisa selesaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta sama kita. Kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan bilang kamu bukan orang terkutuk. Tidak. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan lakukan semua satu persatu dia akan bereskan semua. Kalau kita berharap sama Tuhan, tetapi berharap ini bukan hanya dengan mulut. Berharap ini Bapak Ibu harus dari hati, iman kita, pertumbuhan rohani kita. Tapi kalau rohani kita tidak bertumbuh, apa yang kita mau harap sama Tuhan? Pasti saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Selama 1 minggu Tuhan bisa buatkan macam begitu semua. Ya, pasti Bapak Ibu kaget. Tapi kenapa? Karena Tuhan. Karena Tuhan berapa besar.
pengeluaran. Tapi Tuhan siapkan semua, Tuhan siapkan semua. Saya harus saksi kepada Bapak Ibu. Di dalam 1 bulan ini, Tuhan kirimkan anggaran hampir 100 lebih juta. Mungkin kita omong, Pak, nanti orang iri dan lain-lain. Tetapi saya mau berikan kekuatan kepada Bapak Ibu. Dari mana itu 100 lebih juta? Dari mana? Yaitu dari Tuhan. Bagaimana cara? Kita harus melekat sama Tuhan. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Kita harus setia, kita harus taat. Mulut AABB. 100 lebih juta. Secara manusia masuk ke akal. Tapi masuk lewat. Kenapa? Kebutuhan itu banyak. Bapak Ibu berpikir di gereja ini kebutuhan tidak banyak? Banyak. Tuhan bisa pakai dengan segala macam cara. Nah ini saya semangatkan kepada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau membangkit lagi dari bawah itu harus tekun sama Tuhan. Nanti Tuhan bawakan. Maka itu kerohanian kita itu harus tumbuh terus. Naik. Bukan yoyo sebentar naik, sebentar turun. Sebentar naik, sebentar turun. Sebentar naik, sampai turun. Kita bukan ikut Tuhan karena uang, tidak. Tetapi kita ikut Tuhan, kita harus benar. Kalau kita ada dalam kebenaran, di dalam Amsal 10 ayat 6, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Dan yang terakhir, betul ini terakhir. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ayatnya ke-8. Ya. Ayatnya yang ke-8, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, olahkan sendiri firman Tuhan ini. Renungkan sendiri, Bapak Ibu ini kan pintar-pintar semua. Bahkan juga sudah masuk sekolah SAE. Ya. Kalau kita mengandalkan, tenang. Pak Daniel, bagaimana kamu? Sakit ini. Tenang, Pak. Gak rasa apa-apa. Biasa saja, Pak. Tenang. Karena apa? Dia hidup ini, akarnya itu ada sumber air. Meskipun dia sakit, ada sumber air. Tenang. Kemarin saya pergi, tenang, bahkan juga dia minta anaknya minta baju putih. Jangan artikan salah baju putih. Dia belajarkan punya kekudusan hatinya. Dia mau pakai. Saya mau melayani. Tuhan tahu. Sampai anaknya, Pak untuk apa baju putih? Lah besok kan perjamuan kudus. Iya kan? Benar. Orang kalau andalkan Tuhan hidup benar, hidupnya seperti ini. Hidup sebenarnya. Dia tidak pernah khawatir tahun 2023 gelap. Apa orang mau tahu? Pokoknya Tuhan pasti buka jalan. Bukan bilang mati aku. Dah. Ya apa iki? Dah. Tanah yang mau disita orang, tanah yang mau diambil orang, rumah yang mau diambil orang, diambil sama gempa. Tuhan bilang jangan, tidak boleh. Ini anakku. Minggu lalu kan saya kasih tunjuk BPKB. Ya kan, saya tidak boleh sembunyi-sembunyi. Saya tunjukkan BPKB. Itu udah goyang-goyang. Karena apa? Waktu betulkan ini semua dana tidak cukup, saya sekolahkan. Karena akal yang saya pakai. Saya sekolahkan. Habis sekolahkan waktu saya bayar gini. Goncang saya. Tapi kan Tuhan bisa buat. Ya, itu mohon maaf Bapak Ibu, denda sampai 21 juta. Tapi Tuhan cabut semua. Sekarang masuk di berangkas. Tidak bisa. Ini saya ngomong kepada Bapak Ibu bukan loh, Pak Herman sampai begini. Ini untuk beritahukan semua kita punya masalah. Kemarin saya melihat Dasar Latif. Dia berbicara tentang keluarga.
Dia bilang semua punya keluarga, saya juga punya punya masalah. Saya juga punya masalah, bukan tidak punya masalah. Tapi masalah itu bagaimana caranya untuk kita ambil cara untuk jalan keluar. Minta hikmat Tuhan. Saya pikir yang ngomong itu betul. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Maka itu Tuhan suruh sama saya berbicara ini. Saya juga punya pergumulan. Masih ada pergumulan. Maka itu barusan kemarin dia tanya. Pak, ini sisa 10 juta bagaimana? Minggu depan baru kita bicara. Sekarang saya kirim dulu 5 juta. Ya, oke. Oh ya, baik Pak. Mintiannya, cintiannya. Ini hari ya ini hari. Besok ya besok. Yang penting selesai. Saya jalan dari pagi. Pak, saya jalan. Tidak pernah berpikir. Tuhan hanya ingatkan kepada saya. Kau lihat ini. Semua kau sudah balik ini tanah. Pavingnya kau sudah lurus. Kan semua di sebelah sini tidak. Masih separuh. Betul kan? Balik kembali. Loh Tuhan saya bilang masih ada tanggungan. Pokoknya balik kembali. Ini masih ada 50 meter. Lihat kalau kita lihat ini. Masih ada hitam semua kan. Tuhan bilang balik. Diluruskan kembali. Loh saya bilang Tuhan sudah cukup Tuhan. Tuhan bilang kalau mau bertobat sekali, tobat sekali. Ya ini secara jasmani. Ambil secara rohani. Kalau mau bertobat, tobat sekali. Jangan separuh-separuh. Oh iya. Dari jam 5:30 tak telepon itu tukang paving dah diangkat-angkat. Saya mau tanya, kapan kau bisa lagi? Angkat ini balik, diluruskan tanah ini lagi. Masih tinggal ada kurang lebih 50 meter. Ikut duit mana loh? Bukan tidak. Tapi kalau Tuhan sudah suruh, saya akan lakukan. Saya rasa sekian. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan akhiri di dalam ibadah ini.